Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan saya Lula Kamal, saya akan memandu acara dialog interaktif ini dengan tema pada Harganas tahun 2014 ini adalah keluarga sehat idamanku. Jadi begini Bu, kita akan mengangkat tema keluarga sehat idamanku, walaupun sebetulnya ada panjangnya lagi ya Bu. Kenapa sampai kita mengambil tema itu untuk Harganas 2014? Oleh karena saya kalau lihat di dalam ruangan ini, siapa yang tidak kepingin sehat? Angkat tangan. Sekarang saya tanya, siapa yang mau sehat? Semua. Jadi berarti memang sehat itu adalah suatu kondisi yang semua kita idamkan. Tetapi tidak hanya untuk kita sendiri kan. Akan tetapi sebenarnya yang kita harapkan kan gini ya. Setiap keluarga sehat, dan saya senang tuh Pak Dibyo tadi bilang, berkualitas. Karena apa gunanya kaya kalau tidak sehat? Apa gunanya berpangkat besar kalau enggak sehat? Tetap aja kita mengidamkan sehat. Sehat bukan hanya tidak sakit, tapi sehat adalah secara fisik, mental spiritual, dan sosial. Kalau itu sudah kita sepakati. Dan pertama dan utama, keluarga itulah yang menjadi inti di mana suami, istri, dan anak mulai membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itulah, saya kira kita semua kepingin bahwa keluarga kita sehat, berkualitas. Kedua, untuk bangsa, keluarga yang sehat adalah pilar utama pembangunan bangsa yang sejahtera. Kalau keluarganya nggak sehat, berarti tidak produktif. Meskipun berapi-api kita bilang kita ingin kemajuan ekonomi, sosial dan sebagainya, namun tanpa kesehatan tidak bisa tercapai. Kata orang, sehat bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya itu tidak ada artinya. Terima kasih. Ibu, saya mau menambahkan sedikit pertanyaan boleh ya Bu ya? Ini tadi sempat ada bisik-bisik yang saya nggak senang juga dengernya. Kenapa masih idamanku? Kalau idaman kan nggak kecapai dong, masih di ujung sana. Kenapa nggak keluarga sehat keluargaku? Ini adalah pertanyaan tambahan. Menurut saya tema ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Menkes merupakan memang dambaan kita semua, idaman kita semua. Jadi itu suatu tujuan sebetulnya. Apa yang kita harapkan di dalam berkeluarga. Tentu di samping untuk mencapai keluarga sejahtera, yang penting keluarga menjadi idaman, menjadi dambaan kita semua. Tentu keluarga yang sehat. Iya, terima kasih Ibu, dan mudah-mudahan semua yang berada di sini juga kemudian menganggap bahwa keluarga sehat itu penting. Kalau kemudian di daerahnya keluarganya belum jadi keluarga sehat, jadi tujuan utama barangkali ya. Kita mengerti bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi di Indonesia. Upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah dan akan dilakukan lagi lebih jauh Ibu? Saya ingin menekankan bahwa angka saja tidak ada artinya ya. Di belakang angka itu adalah manusia. Dan saya selalu pesankan pada seluruh jajaran kesehatan, kalau bisa jangan ada satu orang wanita meninggal karena keadaan yang bisa dicegah. Kalau memang tidak bisa dicegah, apa boleh buat. Tetapi jangan ada satu ibu hamil, bersalin, ataupun masa nifas meninggal karena hal yang bisa dicegah. Nah, kita sudah lakukan analisa, memang betul kita masih tinggi. Tetapi ada banyak sekali negara di dunia yang memang tinggi, oleh karena angkanya juga macam-macam. Bahkan untuk Indonesia misalnya, SDKI 2012 mengatakan 359 per 100.000.
kelahiran hidup. WHO mengatakan 190 dan sebagainya. Tapi itu tidak penting. Yang penting ibu hamil, bersalin, nifas. Kita cegah supaya jangan ada yang meninggal karena keadaan yang tidak bisa dicegah, yang bisa dicegah. Nah, upaya-upaya yang telah dilaksanakan, terus terang saya bisa sampaikan paling tidak ada 3. Pertama adalah dengan adanya MDGs, maka seluruh kekuatan pemerintahan baik di dunia, di global, pemerintah di pusat, daerah, bersama seluruh masyarakat, termasuk swasta dan organisasi-organisasi internasional, organisasi kemasyarakatan, itu membuat suatu komitmen bahwa kita ingin menurunkan angka kematian itu serendah-rendahnya, dan masing-masing keluarga membuat masing-masing negara membuat targetnya sendiri sesuai situasi dan kondisinya. Kedua, khusus untuk kita Indonesia, kita sudah berusaha selama 1 dekade ini meningkatkan jumlah pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik untuk ibu sebelum hamil, jadi upaya keluarga berencana, selama hamil, antenatal care, persalinan maupun masa nifas. Mungkin Dr. Lula masih ingat sejak tahun 2010 sampai 2013 sampai dengan 2013 ada yang disebut jam persal, jaminan persalinan untuk menghilangkan kendala-kendala finansial. Jadi kepada siapa saja diberikan dibayari oleh pemerintah, baik masa kehamilan, antenatal care, persalinan maupun kunjungan ke neonatus. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah masyarakat. Masyarakat itu sendiri, oleh karena yang secara langsung merasakan adalah masyarakat, keluarga-keluarga ini. Dan saya ngomong di sini pertama mulai dari bapak-bapak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum mempunyai anak pertama sudah harus merencanakan keluarga kecil bahagia sejahtera. Kalau dia sebelum menikah tidak merencanakan, maka tidak mungkin dia bisa mencapai keluarga yang sehat tersebut. Oleh karena itu, kalau sebelum menikah sudah setuju antara calon suami istri bahwa mereka hanya akan 2 anak cukup, maka insya Allah angka kematian ibu menurun. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu bahwa kematian ibu yang berkaitan dengan angka kematian ibu hamil, bersalin maupun nifas, itu yang kita kenal 4 terlalu, 3 terlambat, bukan? 4 terlalu, yaitu terlalu muda atau terlalu tua. Kira-kira sepertiga kematian disebabkan karena usianya di bawah 20 tahun atau sesudah umur 35 tahun. Kemudian terlalu rapat. Kalau terlalu rapat, jelas bahwa dia tidak mungkin bisa kembali sehat lagi. Dan keempat adalah terlalu banyak. Kalau 4 terlalu ini sudah bisa disepakati antara suami istri pada saat mereka belum mau menikah, maka insya Allah ada banyak sekali yang bisa dicegah. Di samping itu, masyarakat penting sekali untuk mengatasi 3 terlambat. Karena seringkali terlambat tahu bahwa kehamilannya berisiko. Kedua, terlambat mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Dan ketiga adalah dia terlambat mendapatkan pelayanan atau mencari pelayanan. Karena itu menurut pendapat saya yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri dan keluarga itu sendiri yang paling penting, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan saya sebagai mantan ketua tim penggerak PKK ingin mengajak seluruh hadirin untuk mengucapkan syukur karena tim penggerak PKK di seluruh Indonesia sungguh sangat berjasa.
Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Saya pindah ke Pak Fasli, Kepala BKKBN. Pertanyaan saya masih berhubungan Pak. Sebetulnya kan tadi Ibu juga sudah menyerempet, itu larinya ke keluarga yang direncanakan dengan baik. Jadi saya pertanyaan, jadi keluarga berencana itu pastinya ya berkontribusi seberapa besar dengan angka kematian ibu, kemudian angka kematian bayi. Kalau kita lihat ya Pak ya, menurut data yang saya pegang, kalau salah saya minta maaf nih Pak, bahwa tahun 2012 SDKI ya Pak ya, kelahiran total TFR di Indonesia masih berkisar 2,6%, terus 10 tahun terakhir nggak berubah secara signifikan Pak. Jadi kan terlalunya masih terlalu banyak pastinya ya Pak ya, silahkan Pak. Jadi memang ini tantangan besar kita ya. Pada tahun 70-an sampai tahun 98 kita tuh juara dunia dalam kependudukan, dalam keluarga berencana. Ribuan orang belajar ke Indonesia. Apa kuncinya? Presiden kita diberi penghargaan di forum dunia sebagai mungkin hanya 2-3 kepala negara yang pernah mendapatkan Population Award ini. Karena demi baiknya pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana kita dan memberikan kontribusi juga kepada penurunan angka kematian ibu melahirkan kita yang pada tahun 70-an itu masih 692 turun menjadi 400-an, turun menjadi sampai tahun 2007 itu menjadi tinggal lagi 228 per 100.000 kelahiran. Nah, memang sejak kita mengalami reformasi dan adanya otonomi dan desentralisasi dengan segala kelebihan-kelebihannya, tetapi masalah kependudukan dan keluarga berencana ini memang visi jangka panjang, tidak bisa dilihat dari satu pilkada 5 tahun ke pilkada berikutnya. Jadi perlu konsistensi. Kalau dulu kan dikunci di GBHN, dikunci di Pelita, masuk jalur sukses sehingga seorang nggak akan mungkin lagi terpilih jadi gubernur, jadi menteri kalau dia tidak sukses KB, bupati sampai lurah pun harus sukses KB baru dia bisa terpilih. Nah, sekarang manfaat KB tadi Bu Menteri sudah mengatakan studi dari WHO kalau sukses KB-nya itu sekitar 30-40% bisa menurunkan angka kematian ibu melahirkan dengan faktor lain sama. Tapi cakupan ber-KB yang baik, apalagi dengan metode jangka panjang yang DO-nya lebih kecil, lebih efektif, itu bisa memberikan kontribusi sekitar 30% lebih kepada penurunan angka kematian ibu melahirkan. Kalau data Indonesia dari survei demografi dan kesehatan yang Dr. Lula rujuk tadi, itu kalau dia sudah melahirkan di bawah umur 18 tahun, itu resiko kematian ibunya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tadi Bu Menteri mengatakan 30% dari total kematian itu karena di bawah 18 tahun dan di atas 35 tahun. Nah, jadi relatif risknya, resiko itu 2 kali lipat. Kalau dia terlalu rapat, kalau dia terlalu sering, kalau dia terlalu tua, itu sekitar 1,5 kali lipat resiko mereka untuk meninggal dibandingkan dengan tidak terlalu rapat, tidak terlalu tua, dan tidak terlalu sering. Karena memang secara biologis rahim itu kan punya daya tahan yang terbatas. Kalau misalnya dipaksa dia hamil dengan jarak di bawah 3 tahun, itu kesempatan rahim itu untuk tumbuh kembali, kuat kembali dan siap menerima beban untuk menurture, memupuk janin yang dengan cepat dia bertumbuh itu menjadi terbatas. Dan kadang-kadang bisa berakhir dengan berbagai kerusakan kepada rahimnya dan bisa membuat resiko baik partus lama, baik ruptur uteri dan juga risiko-risiko yang akhirnya menyumbangkan kematian dari ibu dan juga mengganggu kepada anak. Jadi hal inilah yang harapan kita, mudah-mudahan angka-angka tadi yang memang masih stagnan ini bisa kita perbaiki. Yang pertama, dan karena di sini ada Ketua Umum Tim Penggerak PKK dan semua Ketua Tim Penggerak PKK seluruh Indonesia, memang saat ini kelembagaan keluarga berencana di kabupaten kota itu tidak pasti. Jadi kalau dulu Dr. Lula masih ingat kantor KB yang solid, yang punya CG7 gitu mobilnya, PLKB-nya 45.000 lebih, padahal desa waktu itu hanya 60.000, sekarang sudah mulai berguguran. Jarang kita melihat kantor KB itu yang ada seperti dulu lagi, hanya ditempel-tempelkan. Akibatnya karir orang yang dulu banyak
berkarir di keluarga berencana kependudukan ini hanya mandek, dan mereka akhirnya kalau untuk meneruskan karirnya dia terpaksa pindah ke dinas lain. Dan juga PLKB kita yang lebih dari 40.000 itu sekarang sudah tinggal, yang lama itu tinggal lagi Bu Menteri tidak sampai 15.000 lagi. Dan itu pun sudah di atas 50 tahun usianya. Dan padahal jumlah desa sekarang menurut Pak Dirjen PMD mendekati 73.000 ya. Dan PLKB-nya makin menurun. Jadi daya jangkaunya makin terbatas. Jadi apapun yang kita lakukan di atas, kalau di terbawah itu terutama antara kader, PLKB, dan kemudian bekerjasama dengan bidan desa dan kecamatan, kalau siklus ini kita tidak bereskan, apapun yang terjadi di kabupaten, di provinsi, dan di pusat tidak banyak merubah. Dan inilah yang terbukti selama 10 tahun terakhir ini. Jadi Pak Fazli memperjelaskan kepada kita nih, dijelaskan detail sama kita bahwa keadaan kita sekarang Bapak Ibu sekalian masih tetap di 4 terlalu dan 3 terlambat. Apa yang mau kita lakukan lebih jauh? Tapi saya punya Ibu Vita. Bu Vita, saya mengerti yang namanya tim penggerak PKK sudah melakukan banyak. Coba diceritakan kepada kita Ibu, perannya tim penggerak PKK berhubungan dengan AKI dan AKB ini Bu. Tim penggerak PKK di seluruh Indonesia sebagaimana kita ketahui, dan di sini hadir mungkin sudah datang lebih kurang 500 orang di tempat ini. Jumlahnya lebih kurang 6 juta di seluruh Indonesia, dimulai dari tim penggerak PKK pusat, tim penggerak PKK provinsi, kabupaten, kota, seluruh Indonesia sampai ke kelompok Dasawisma. Di situ kader-kader PKK kita di lapangan yang sudah membantu sebagai kader di Posyandu, minimal dia 1 kali dalam sebulan yang membuka Posyandu, tapi bukan berarti kegiatan Posyandu yang dilaksanakan itu cukup atau hanya 1 kali, tapi mereka bisa melakukan kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak datang ke Posyandu, termasuk juga kalau ada ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi atau yang kondisi kesehatannya seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Kesehatan, ya mungkin terlalu cepat, terlalu rapat melahirkan sehingga kondisi kesehatan sebagai ibu hamil juga harus kita perhatikan. Kader PKK selama ini sudah membantu bekerja sama melaksanakan penyuluhan sesuai dengan namanya tim penggerak PKK. Jadi kami hanya menggerakkan masyarakat, menggerakkan keluarga, memberikan penyuluhan, pembinaan, bagaimana sih peran kita kader PKK dan tim penggerak PKK di semua tingkat untuk membantu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang dilahirkan. Dan alhamdulillah mungkin program yang telah dilaksanakan bersama dengan Kementerian Kesehatan dan jajaran Dinas Kesehatan di provinsi dan kementerian terkait lainnya, ini sudah memberikan hasil, menurut saya sudah maksimal dilakukan. Namun kita perlu mengingatkan kembali, mengajak kembali, saya selaku Ketua Umum tim penggerak PKK mengajak kader-kader PKK melalui tim penggerak PKK di provinsi, kabupaten, kota sampai ke kecamatan dan desa itu dan kelurahan. Mari kita bersama-sama bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk bisa kita berikan dalam membantu menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi yang dilahirkan. Namun di dalam di pelaksanaan di lapangan mungkin ada kendala yang dihadapi. Misalnya kader itu yang drop out dia, kemudian juga ada kader yang karena kader PKK kita itu ada yang misalnya dia biasa ikut di kepengurusan PKK atau ikut di tim penggerak PKK desa misalnya, tapi di atas misalnya karena yang menjadi ketua tim penggerak PKK ini sampai sekarang masih fungsional. Di pusat menjadi ketua umum tim penggerak PKK adalah istri Menteri Dalam Negeri, di provinsi, kabupaten, kota adalah istri kepala daerah sampai istri camat, istri kades dan istri lurah. Namun karena mengikuti jabatan suami, kalau suaminya mutasi atau berhenti, pindah ini akan juga menjadi terganggu juga kepada kader PKK karena ada pengurus PKK yang bagi ketua yang baru diganti. Kadang ada yang senior yang sudah pengalaman diganti misalnya. Tapi kami selaku Ketua Umum tim penggerak PKK, karena saya melantik Ketua tim penggerak PKK Provinsi seluruh Indonesia, saya menghimbau di dalam pengarahan saya, dalam sambutan saya, bahwa yang dilantik atau yang berhenti adalah secara pribadi orangnya, tapi
kepengurusan atau anggota tim penggerak PKK itu sendiri Tidak harus berubah. ada. Jadi tidak harus dirubah. Sehingga materi, sehingga bahan, masukan atau informasi yang harus kita sampaikan tidak bisa terputus, tidak lepas. Saya juga merasakan waktu saya menjadi ketua umum tim penggerak PKK di provinsi, bagaimana peran kader-kader PKK di bawah itu menurut saya sudah maksimal dengan segala tenaga, segala upaya yang mereka punya. Mereka bekerja tanpa pamrih, tanpa ada bantuan secara material dan lain-lain sebagainya, tapi semangatnya yang perlu kita berikan apresiasi. Oleh sebab itu, sekali lagi pada kesempatan yang baik ini juga mungkin secara bersama-sama seperti sambutan kami tadi, mari kita dialogkan bersama, kita sepakati bersama bagaimana kita ingin kaum ibu kita, terutama ibu-ibu yang akan calon yang akan melahirkan, ibu-ibu yang berusia produktif juga tidak mengalami seperti Ibu sampaikan tadi kematian yang sebetulnya bisa kita hindarkan. Jadi kader PKK kami bisa membantu, tapi dengan segala keterbatasan juga seperti tadi kami sampaikan, karena mereka juga mungkin sebagai ibu rumah tangga, pencari nafkah keluarga. Namun kalau tidak pula ada perhatian, tidak ada semacam apresiasi, informasi, mungkin akan membantu, akan kurang mungkin memperhatikan kader, jadi sehingga tidak maksimal juga mungkin kader ini untuk membantu menyuluh pada masyarakat. Mungkin sementara begitu. Baik, terima kasih Bu Vita. Tapi saya jadi mengerti bahwa tim penggerak PKK sudah bekerja semaksimal mungkin. Tadi kalau dari Pak Fasli merasa bahwa pasukannya Pak Fasli tinggal sedikit ya Pak ya. Jadi pegangan kita tadi tim penggerak PKK dengan sendirinya ya Pak ya. Jadi kader nih pegangan kita ya Pak. Saya belum selesai nih Pak, saya mau pindah nih ke Pak Tarmizi. Pak Tarmizi, jadi pertanyaan saya jadi begini Pak. Oh sudah pegang ya Pak ya. Kita mengerti bahwa pemerintah daerah itu peranannya sangat besar. Nah, sekarang pertanyaan saya, seberapa besar ceritanya Pak sekarang pemerintah daerah sudah ikut serta dalam gerakan ini Pak? Terima kasih Mbak Lula. Saya kira pada sore hari ini menjadi bukti di sini bahwa ini ada aktor-aktor yang hadir dari seluruh daerah. Yang ada yang mewakili gubernur, bupati, wali kota, seluruh Indonesia. Itu satu bukti bahwa peran membangun keluarga sehat itu sebenarnya sudah disambut lama sekali oleh pemerintah daerah. Disambut oleh gubernur, disambut oleh bupati, disambut oleh wali kota. Bagaimana cara mereka menyambut? Mereka telah menghasilkan platform-platform regulasi, peraturan-peraturan daerah, pergub, dengan menyediakan anggaran pada daerah. Dan semakin sehari kita tahu bahwa dinamika yang terjadi di dalam masyarakat kita semakin gencar, cara hidup menuju kepada sehat, tantangan juga begitu, apa disampaikan tadi oleh Ibu Menkes. Oleh karena itu, maka membangun keluarga sehat ini, peran yang telah diambil oleh pemerintah daerah, ini tidak bisa lagi peran yang rutin-rutin saja. Dia harus merupakan sebuah movement, gerakan untuk menuju keluarga sehat itu. Dan ini yang sudah dimulai di daerah-daerah, di seluruh daerah, di dalam konsep pemberdayaan masyarakat menuju keluarga sehat itu. Makanya hari ini kita terharu nih ketika tema ini adalah keluarga sehat, idamanku. Itu adalah tidak lain ada spirit idaman semua orang. Siapa saja yang menyebutkan keluarga itu yang pandangan dalam matanya adalah keluarga yang sehat, damai, baru kemudian dia sejahtera. Saya kira ini sebuah harapan masa depan yang membutuhkan movement, gerakan yang luar biasa. Dan ini Mbak Lula, sudah disambut dengan bagus sekali di seluruh daerah di dalam konsep-konsep pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga sehat itu. Dalam era desentralisasi ini, oleh karena sekarang ada beberapa regulasi pada tingkat atas, SKB Menteri kita, Menkes dengan Bapak Mendagri, Ibu Menkes juga sudah membangun keputusan bersama bagaimana di dalam membangun keluarga sehat itu di daerah. Satu hal yang barangkali informasi kami ingin sampaikan ya Bu Lula pada sore hari ini adalah kalau kita lihat pada tatanan pemerintah, tadi ada peran provinsi, kabupaten, kota, sampai apa yang disampaikan oleh kader-kader kita di kecamatan oleh Ibu Ketua Umum Penggerak PKK. Sekarang sudah hadir lagi platform regulasi yang luar biasa movementnya ke dalam masyarakat, yaitu Undang-Undang Desa. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014
yang di dalamnya adalah mengakomodir bagaimana peran masyarakat desa di dalam membangun dirinya, merubah the process of change di dalam keluarga mereka, di dalam masyarakat mereka, di desa-desa itu. Maka peran masyarakat desa ke depan juga akan menyambut bagaimana membangun keluarga sehat. Kita alhamdulillah sangat sukses dengan bantuan Bu Menkes, Ibu Menek PP, Ibu Ketum PKK, kita sudah mampu menempatkan dalam undang-undang itu peran wanita yang luar biasa. Kita lihat betapa besar peran wanita ketika kalimat ini kita baca. Ketika keluarga sehat idamanku, yang terbayang oleh kita adalah ada ibu-ibu rumah tangga dan peran wanita di desa-desa itu yang terus-menerus menggiring masyarakat kita untuk menuju kepada bagaimana cara melihat mindset mereka menuju keluarga sehat. Apalagi Bu, kendala yang lain yang barangkali bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sebetulnya saya juga agak bingungnya gini Bu, kan kalau tim penggerak PKK itu kan ketuanya itu biasanya kan berhubungan sama pejabat daerah. Apa nggak bisa jawil-jawil bapaknya gitu maksudnya, Pak tolongin ini dong Pak gitu kan. Kan sengaja dipajang di sana supaya ayo kalau misalkan minta sama bapaknya tinggal langsung gitu daripada bikin surat panjang lebar. Tapi pasti ada permasalahan lain kan Bu, nggak cuma begitu saja kan Bu. Silakan Bu Vita. Ya, terima kasih Mbak Lula. Permasalahan lain dari kader seperti kami sampaikan tadi juga SDM mereka yang masih rendah. Jadi perlu pelatihan, perlu penyuluhan yang intensif untuk para kader supaya mereka ilmunya itu menyesuaikan. Kalau enggak, mereka mungkin enggak tahu kondisi tentang MDGs juga mereka enggak mengerti. Tapi kita harapkan mereka ikut berperan untuk suksesnya program MDGs. Misalnya antara lain, kemudian juga untuk program keluarga berencana. Ini kader kita juga kita harapkan ikut mendukung, ikut mengkampanyekan 2 anak cukup misalnya begitu. Tapi apakah kita kader ini juga kita perhatikan karena mereka juga pencari nafkah keluarga. Betul. Walaupun sebagai ibu dia kondisi ekonomi juga, jadi mungkin juga perlu diperhatikan semacam kesejahteraan mereka. Baik. Misalnya kesejahteraan, apakah mereka mendapatkan kartu sehat atau sekarang namanya apa Bu Menkes mungkin bisa, atau ada perhatian yang lain. Kalau dulu saya tahu ini tergantung inisiatif dari daerah masing-masing, dari kabupaten atau dari kepala desanya, misalnya menyediakan, mengalokasikan anggaran untuk insentif dari kader posyandu. Taruhlah hanya sekitar 10.000 sebulan, 20.000 sebulan. Iya. Ini juga melalui Menteri Kesehatan diturunkan sampai ke bawah, biasa melalui Dinas Kesehatan. Ini adalah salah satu daya ungkit untuk membantu aktifnya kader PKK di lapangan. Karena kalau diperhatikan mereka seperti kami sampaikan dari masalah ekonomi kurang, tapi kalau ada sedikit perhatian mungkin mereka akan tetap eksis di PKK. Iya, setuju Ibu. Saya kepingin bertanya kepada Pak Dirjen, dengan adanya undang-undang begini Pak, Undang-Undang Desa. Saya dulu ketua tim penggerak PKK. Saya tahu bahwa setengah mati susahnya dapat duit. Bagaimana caranya gerakan PKK bisa mengakses sumber daya yang sekarang tersedia di desa dengan adanya undang-undang ini? Karena kami dulu susah setengah mati Pak. Barangkali boleh itu dijawab dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak ini melalui Mbak Lula. Tadi persis juga seperti apa yang dikontrol oleh Mbak Lula bahwa ketika regulasi itu ada, undang-undang itu ada, lalu apa gunanya undang-undang itu? Tadi Ibu mengatakan kalau undang-undang desa telah hadir, yang paling dinanti-nantikan oleh masyarakat kita di bawah adalah ada anggaran yang melewat undang-undang desa yang akan turun dari sektor KL yang bisa dipakai oleh masyarakat kita dalam pemberdayaan masyarakat, yang bisa mengatrakting seluruh kader-kader tadi gitu, masuk perempuan, untuk termasuk dalam aspek kesehatan yang paling utama. Malah di sana tadi yang saya ungkapkan, di dalam kita sudah lahir lagi ini penting baru saya ungkapkan di sini sekalian sosialisasi kami sebetulnya. Ada 2 peraturan pemerintah yang merupakan derivat daripada undang-undang itu supaya menjadi pegangan bagi masyarakat di dalam meningkatkan peran mereka gitu. Dan ini Bu Menkes, mudah-mudahan pada awal 2015 ini kita sudah punya energi di desa-desa
lewat platform regulasi ini supaya tadi gitu, supaya di desa-desa ada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok perempuan dan pokmas masyarakat sudah bisa mendesain kebutuhan mereka dalam aspek keluarga sehat itu. Dan sehingga seperti Ibu katakan tadi, kalau tidak mereka ada pada cita-cita, ada pada harapan, tetapi apa energi yang mereka pakai untuk bisa menyelesaikan proses of change itu. Inilah pengalaman kita yang panjang pada masa-masa yang lalu, bahwa mereka tidak punya akses untuk mendapatkan energi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan inilah dengan undang-undang mereka sudah punya sekarang aksesnya. Kenapa? Karena sudah resmi disebutkan dalam peraturan pemerintah bahwa nanti anggaran APBN yang masuk ke desa itu ditempatkan di kabupaten kota. Ini sekaligus ada bupati wali kota di daerah yang bisa membuat bagaimana caranya mereka. Mereka adalah dengan membangun apa yang kita sebut dengan rencana kerja desa itu sendiri gitu. Terlibatlah perempuan-perempuan di desa itu, unsur-unsur masyarakat, pokmas masyarakat, kelompok perempuan, tidak hanya laki-laki, yang dia bisa bermusyawarah untuk menentukan apa prioritas mereka di desa-desa itu. Disitulah terlibat mereka untuk mengakses dana yang ada di desa itu. Lewat perencanaan itulah kemudian dana-dana itu akan diturunkan gitu, yang diberikan inisiatif oleh masyarakat desa sendiri. Mungkin saya nambahkan juga Mbak Lula, ini pengalaman kami di lapangan. Kadang melalui Pak Dirjen PMD ini saya agak pada kesempatan ini misalnya kader, kalau ada musrenbang di desa misalnya, kadang Pak Desa memang agak pro kepada, umumnya kepala desa kan laki-laki, pro kepada programnya bapak-bapak. PKK ini sebetulnya tidak perempuan saja, PKK itu motor penggeraknya yang wanita, tapi yang menjadi kadernya boleh laki-laki, keluarga jadi sasarannya. Jadi salah kalau hanya kaum perempuan saja yang menjadi pengurus PKK atau kader PKK di lapangan. PKK itu misalnya dalam setiap kegiatan apapun, yang sekecil apapun di desa misalnya, datang tamu. Kalau nggak ikut PKK, pasti bisa kita lihat nggak ada bunga, yang sederhana saja, nggak ada ditata ruangan tempat makannya, gizinya nggak diatur, misalnya begitu. Jadi bapak-bapak saja misalnya nggak ada peran PKK, kita bisa lihat kurangnya misalnya. Kemudian kalau ada acara juga, kepala desa kadang lebih mengandalkan kaum bapak saja, laki-laki saja. Kader PKK yang perempuan khususnya suka tidak. Tapi kalau ada acara, PKK kelompok sana bawa kue ya, ini bawa kopi ya. Hanya itu aja peran PKK ini kasih selama ini. Sementara duitnya enggak dikasih. Jadi melalui Pak PMD ini Pak Dirjen. Jadi itu, ya untuk konsumsi aja. Padahal PKK juga punya pikiran yang bisa dibagi. Kemudian mungkin dari PMD sebetulnya juga di samping dana itu ADD, alokasi dana desa, sebetulnya PMD juga punya namanya program pemberdayaan masyarakat PMPM Mandiri Pedesaan, di mana salah satu untuk perempuan yaitu kelompok SPP, kelompok simpan pinjam perempuan, sudah dinamakan di PMD dari Dirjen PMD. Tapi kenyataannya di lapang saya sering nanya ke kader PKK, ikut nggak rapat? Ada dana SPP loh dari PNPM. Nggak tahu Bu, nggak tahu. Jadi Pak Desa juga kadang bikin masjid, bikin WC, begitu aja, bikin jamban. Jadi untuk pemberdayaan perempuannya ada agak kurang, biar tahu Pak Dirjen PMD. Nah, keluar loh semua curhatnya Bu Vita. Nah, bapak-bapak coba biar didengar. Yang belum ikut ngobrol nih Pak Pasli pasti ada ceritanya. Pak Pasli ikut Pak. Jadi memang benar sekali bahwa perjuangan terbesar kita adalah di level bawah, di grassroots, di kader. Ibu Menkes sangat ahli tentang kader KBKes ya Bu ya, di mana bersinergi antara KB dengan kesehatan. Dan ini harus kita perkokoh terus. Dan forum ini menunjukkan bahwa KB kesehatan itu akan mulai jalan karena PKK menjamin dan Dirjen PMD mendukung ya. Tepuk tangan dulu. Nah, masalah sekarang bagaimana memberdayakan mereka. Pertama tentu kita harus membuat profil dari kader-kader ini. Karena memang tantangan berubah. Sementara mereka ada yang sudah lama, mungkin sudah jenuh, mungkin ilmunya belum diupdate. Ada yang baru tapi belum mengerti. Ada yang datang tapi dengan semangat ingin mencari pekerjaan, bukan dengan semangat volunteerism. Kalau ini bisa kita
upayakan profiling dari kader ini, maka nanti akan jelas mana yang memerlukan pelatihan, mana yang memerlukan peralatan pendukung, mana yang sebetulnya bisa dia menjadi koordinator lebih canggih. Dia lebih menjadi pemberdaya untuk teman-temannya dan yang menghubungkan dengan sumber-sumber dana, sumber-sumber jaringan tadi itu. Nah, kami untuk mencoba menggerakkan KB ini, memang kita bertumpu pada kader PKK. Jelas, sebagian besar kader KB itu kader PKK. Karena itu tempat puskesmas adalah lahan pertama sebagai pintu masuk kita. Dan ini hadir semua kepala perwakilan BKKBN Provinsi, tolong berdiri dulu. Tolong berdiri semua nih dari 27 provinsi, berdiri ya. Ya. Nah, ini pesan sekalian ya. Jadi pastikan kader KB Kes ini menjadi ikon kita. Janganlah di kader KB kemudian seakan-akan kader PKK sendiri. Ini adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Kemudian mari dengan dana pendataan kita, mari kita berdayakan mereka untuk mengenal komunitasnya. Kita ada pendataan keluarga yang diberikan pada setiap desa, dikelola oleh kader, terlepas dari kecanggihan atau kualitas, tapi ini adalah data yang mereka kumpulkan. Dan karena itu dilakukan tiap tahun, jadi kalau missing misalnya beberapa keluarga, tahun depan dia datangi lagi. Sehingga makin lama makin komplit data itu. Nah, nanti akan ketahuan mana yang pasangan usia subur, mana yang punya anak balita, mana yang ternyata punya lansia, mana yang punya anak remaja. Nah, itu tribina kami di BKKBN. Nah, dari pemetaan itu nanti kita lihat kalau ternyata punya anak remaja, maka kita masukkan program generasi berencana. Bagaimana tadi seperti Dr. Lula katakan, mereka bersiap-siap bagaimana menyiapkan diri membangun keluarga nanti. Jangan sampai 4 terlalu tadi, terutama yang terlalu pertama, jangan menikah di usia dini. Kalaupun terpaksa menikah di bawah 20 tahun, pastikan waktu hamil adalah melewati umur itu. Dan kemudian kalau memang pasangan muda ini ingin dulu mempunyai anak, itu hak mereka. Jadi kita masuk dengan program pengasuhan. Bagaimana 1000 hari pertama kehidupan itu dipahami oleh mereka secara sederhana. Sejak dari tahu dia tanda-tanda kehamilan, dia mulai menyiapkan diri tentang bagaimana menjaga gizi, bagaimana pengasuhan yang baik, bagaimana cara dia memeriksakan ke bidan atau ke puskesmas. Dan kami sebagai tanggung jawab BKKBN ada modul untuk kader-kader. Ada modul untuk kader-kader, maaf, yang nanti akan kita bagikan, Pak Dibio ya, sudah dibagikan. Dan kepada para bupati dan wali kota dan ketua tim penggerak PKK dari manapun, ini kita berikan juga CD-nya, CD langsung. Kalau Bapak dan Ibu ingin memperbanyak atas logo bupati, atas logo PKK, atau ada CSR perusahaan, terserah, silakan diperbanyak dengan logo masing-masing. Cukup di dalamnya sebagai pertanggungjawab kami kepada negara karena membiayai ini, cukup satu kalimat aja di halaman belakang, bahannya disiapkan oleh BKKBN. Yang lainnya silakan ditambah, dikurangi, diperbanyak. Kalau ada incumbent yang mau pemilihan lagi, mau dipasang fotonya juga boleh ya, boleh juga ya. Nah, mudah-mudahan 9 langkah menjadi keluarga dan terutama orang tua yang menjamin 1000 hari pertama kehidupan, mengantar anaknya menyelesaikan usia dini dengan baik. Nah, kalau ini bisa sampai ke kader-kader kita terdepan, kader KBKS tadi, di mana PKK adalah payungnya, mudah-mudahan tadi secara bertahap makin banyak pegangan-pegangan ilmu dari kader, sehingga waktu dia bicara dengan orang tua, mempengaruhi waktu dia musrenbang di desa, dia tunjukkan betapa pentingnya program itu dilakukan dan betapa pentingnya anggaran desa itu diusulkan untuk dibiayai dan dieksekusi oleh kader-kader ini. Itu yang dari kami melihat betapa strategisnya kita harus kerjasama dengan desa ini. Terima kasih. Pak Fazil, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, silahkan dicek di tasnya masing-masing. Kalau nanti pulang harusnya membawa buku ini, karena buku ini boleh dibajak.
dipersilahkan untuk dibajak begitu ya. Asal jangan lupa menyantumkan sedikit bahwa diambil dari begitu ya, disusun oleh BKKBN. Bapak Ibu sekalian, saya merasa sih sekarang talk show-nya sudah mengerucut sebetulnya. Permasalahan yang belum selesai tadi adalah bagaimana kemudian tim penggerak PKK yang jadi ujung tombak untuk apapun yang kita akan kerjakan supaya jadi keluarga sehat idamanku ini difasilitasi dengan lebih baik. Pertanyaannya nanti adalah pemerintah daerah harusnya bisa bekerja sebanyak mungkin ke arah sana.